itu sering terlambat datang ke sekolah. Jadi Nisa suka terlambat ya datang ke sekolah. Ibu turut senang dan berterima kasih karena Nisa masih mau berbagi cerita kepada ibu, masih mau berbagi permasalahan itu kan untuk diselesaikan. Nah, di sini ibu akan mendengarkan cerita Nisa dan juga ibu akan jadikan ini sesi konseling pertama kita ya, karena kita kan belum pernah ada sesi konseling sebelumnya ya. Nah, sesi konseling kita kali ini 15 menit kurang lebih, dimana Nisa itu boleh ceritakan semua permasalahan Nisa yang mengganjel di hati Nisa, entah apapun itu. Insya Allah ibu siap buat dengerin semua keluh kesah Nisa. Nah, terus itu ibu sangat senang Nisa datang ke tempat ini, karena yang kita tahu kan teman-teman Nisa tuh merasa kayak ibu ini masih kayak polisi sekolah, yang kayak mereka masih takut untuk berbagi cerita kepada ibu. Di sini juga ibu akan menjaga asas kerahasiaan, di mana permasalahan-permasalahan yang Nisa sampaikan ke ibu hari ini di sesi konseling kita yang pertama ini berjalan dengan efektif dan efisien, dan ibu akan jaga kerahasiaannya, baik pribadinya Nisa maupun yang umumnya. Nisa, permasalahannya apa ya tadi? Saya sering terlambat Bu ke sekolah. Nisa merasa kenapa ngerasa kayak suka terlambat? Karena saya sering begadang. Nisa suka begadang. Apa yang menyebabkan Nisa suka begadang? Saya sering begadang tuh karena saya scroll TikTok Bu, nonton video sampai subuh. Ketika Nisa begadang seperti itu, scroll TikTok, Nisa nggak ngerasa yang kayak matanya tuh kayak perih, lihat HP terus itu nggak pusing atau seperti itu, tapi Nisa paksakan buat nonton? Enggak sih Bu, saya nggak pusing, saya senang aja begadang. Apa yang ngebuat Nisa senang buat begadang? Karena saya rasa waktu saya di malam hari itu lebih banyak aja Bu, karena kan kalau pagi sampai sore itu sekolah, terus sorenya pergi les, terus malam baru ada waktu, jadi saya begadang. Nah, ketika Nisa begadang di malam hari, ketika besok harinya ke sekolah, apa yang terjadi? Saya sering ngantuk Bu di kelas, terus saya dimarahin sama wali kelas. Ketika Nisa dapat teguran dari wali kelas, Nisa tetap masih melakukan hal yang sama untuk besok harinya. Masih sih Bu, saya tetap ngelakuin itu. Apa yang membuat Nisa masih melakukan begadang? Apa cuma karena itu aja merasa punya waktu untuk malam, atau ada hal lain? Itu aja sih Bu. Terus itu kan Nisa begadang lalu itu juga Nisa tuh jadinya kan besoknya suka terlambat, dimarahin. Jadi gimana lah Nisa di sekolah? Kalau sudah kayak gitu aman-aman aja kan sapinya, kayak misalnya belajarnya nggak terganggu. Yang kondisi Nisa yang seperti itu, Terganggu sih Bu pelajarannya, saya jadi sering gak fokus sama apa yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran, rasa ngantuk. terus itu ketika Nisa ngantuk di dalam kelas, Nisa ngapain lah? Biasanya kalau saya ngantuk tuh Bu, saya izin ke guru untuk ke WC Bu, cuci muka supaya segar kembali. Begitu sih Bu. Nisa, kalau ibu boleh tahu, Nisa di rumah itu tinggal sama orang tua, saudara, atau siapa?
juga kalau saya tuh begadang. Ibu turut prihatin apa yang sedang Nisa rasakan. Berat menjadi Nisa yang setiap harinya selalu ditinggalin kedua orang tua, sehingga kurangnya komunikasi dan pasti kurangnya juga sedikit rasa sayang orang tua Nisa ke Nisa. Tapi dari situ kan Nisa bisa belajar untuk jadi perempuan yang mandiri. Itu jadi bekal Nisa untuk di masa depan Nisa nantinya. Terus itu jadi Nisa tinggal sendirian di rumah. Enggak sih Bu, ada nenek saya di rumah. Kalau orang tua saya pergi, ada nenek saya yang temanin saya. Ada. Terus itu Nisa dekat nggak sama nenek Nisa, apa enggak? Dekat-dekat aja sih Bu. Respon nenek Nisa ke Nisa seperti apalah ketika mungkin entah nggak sengaja lihat Nisa bergadang, atau mungkin setiap harinya selalu lihat Nisa bergadang. Kadang tuh nenek tuh lihat Bu, kalau nenek saya belum tidur ya respon nenek ya suruh tidur aja Bu. Habis itu nenek kembali ke kamarnya, terus saya lanjut Bu nonton video scroll TikTok sampai subuh. Kan nenek tuh nggak terlalu juga Bu, kayak nenek nggak terlalu ngerti juga yang kayak kalau nenek sudah bilang suruh tidur ya nenek pikir saya sudah tidur aja Bu. Tapi nenek Nisa itu nggak yang kayak kontrol Nisa lagi, yang kayak kalau misalnya kebangun liatin Nisa lagi apa sudah tidur atau belum. Enggak sih Bu, nenek saya jarang juga. Jadi Nisa di rumah jadi ngerasa kalau Nisa nggak terlalu akrab sama nenek Nisa, kalau Nisa punya teman dekat atau di rumah tuh cuman diam aja sendirian. Iya sih Bu, teman. Tapi teman saya tuh nggak kayak saya Bu. Teman saya tuh lebih disiplin, teman saya tuh lebih rajin dari saya. Kayak gitu sih Bu. Dia jarang kalau saya scroll atau main kan Bu, itu jarang mau ikut. Terus itu ketika Nisa melihat teman Nisa yang lebih disiplin daripada Nisa, yang bisa menganggap dia tuh lebih disiplin daripada Nisa, bagaimana respon Nisa? Apakah Nisa punya yang kayak tergerak hati Nisa buat kayak ikut seperti dia? Pernah sih Bu kepikiran kapan ya saya bisa kayak dia juga rajin, nggak pernah terlambat kayak gitu sih Bu. Nah, kalau misalnya orang tua Nisa berada di rumah, nggak keluar kota, ngelihat keadaan Nisa yang selalu bergadang, gimana lah respon kedua orang tua Nisa? Responnya nggak terlalu gimana Bu, yang kayak saya bilang mama sempat juga jarang perhatiin saya. Kalaupun ada di rumah ya waktunya untuk kerjaan mereka juga Bu. Ada sih kadang-kadang kalau ngumpul di meja makan atau pas mereka lagi di rumah kayak gitu, paling nanya gimana sekolahnya, lancar-lancar aja apa, cuman gitu. Tapi Nisa sudah pernah sempat komunikasi dengan orang tuanya, kenapa orang tua Nisa seperti itu? Enggak sih Bu, saya juga paham orang tua saya itu kerja untuk saya, tapi kan saya tuh suka merasa sendiri aja sih Bu. Kalau orang tua saya tuh pergi, saya jarang diperhatiin gitu aja sih Bu. Tapi kan Nisa kalau ibu kan itu Nisa harus berusaha untuk komunikasi dengan orang tua. Kan nanti kalau Nisa kan Nisa di sendiri,
Nisa ngerasa orang tua Nisa bodoh amat dari dalam diri Nisa, gimana lah caranya buat Nisa itu untuk keluar dari zona itu, zona biar yang kayak teman Nisa, yang kayak disiplin. Saya belum ada solusi ibu, kalau yang saya lakuin kadang-kadang tuh kalau saya sudah ngerasa capek, kadang-kadang ada sih ibu capeknya begadang tuh kayak capek tidur cepat, tapi itu nggak setiap hari, lebih sering begadang aja sih ibu. Dari situ Nisa pola tidurnya teratur kah? Kenapa bisa sampai begadang atau berhambur gitu, yang kayak misalnya pagi-pagi, jadi kalau misalnya waktu weekend gitu Nisa kalau misalnya pagi masih tidur atau yang kayak udah bangun? Kalau weekend ya saya tidur bu, karena kan saya begadang. Apalah yang solusi yang Nisa dapatin kalau misalnya nih Nisa punya teman Nisa nih juga kayak Nisa suka begadang, kalau Nisa kasih pendapat ke dia, apalah yang Nisa akan sampaikan ke dia? Mungkin sama, tapi mungkin yang saya bisa sampaikan ke dia solusi atau saran sebagai teman untuk jangan sering begadang, karena kalau begadang apalagi masih sekolah terus tuh masih sering terlambat kayak gitu. Jangan sering begadang, jangan sering scroll. Kalau dia permasalahannya sama kayak saya, mungkin kayak bisa kurangi sih bu, dan gitu sih bu. Misalkan anak kedua orang tua Nisa lah satu-satunya, mungkin harapan dari kedua orang tua Nisa, pasti kan orang tua Nisa tuh pengennya Nisa yang kayak belajar dengan dia, nggak begadang, disiplin. Jadi Nisa tuh yang kayak itu berusaha buat yang kayak tidurnya tepat waktu. Nisa udah coba nggak buat tidur tepat waktu? Belum pernah sih bu, saya belum pernah nyoba sih. Saya akan coba nanti bu, dari sini, dari diskusi oleh ibu, saya akan coba nerapin apa yang ibu bilang sih bu harusnya. Iya. Semoga kedepannya dari sesi konseling ini pola tidurnya Nisa nih dapat berubah sedikit demi sedikit menjadi pola tidur yang baik. Semoga juga Nisa tidak begadang terus. Ibu dapat menarik kesimpulan dalam sesi konseling ini, Nisa tuh orangnya suka begadang ya, baru itu juga Nisa ini juga orang tuanya kurang kasih sayang ke Nisa ya. Semoga setelah dari sesi konseling ini Nisa berkomunikasi dengan baik dengan kedua orang tua Nisa. Semoga juga orang tua Nisa ngerti karena Nisa yang pengen quality time bersama keluarga. Itu sih yang bisa ibu simpulkan. Ya, terima kasih banyak ya bu juga telah mendengarkan sedikit cerita saya. Terima kasih atas perhatiannya ibu telah meluangkan waktu ibu untuk mendengarkan saya. Mungkin kedepannya saya akan mencoba lagi apa yang ibu katakan perlahan-lahan. Ya, di sini ibu nggak kasih saran, itu semua balik ke Nisa. Bagaimana Nisa mau berusaha untuk gimana untuk kedepannya. Nisa berusaha untuk ambil positifnya, tapi ibu berharap Nisa mau untuk ambil sisi positifnya untuk yang kayak tidak begadang, kembali dengan jam tidur yang normal. Itu saja sih dari ibu. Nanti kita tindak lanjutin ya, gimana nanti misalnya kayak Nisa setelah ini, apakah ada perubahan dari Nisa, apakah Nisa masih begadang. Nanti kita akan tindak lanjutin
konseling kita ini ya. Iya Bu. Ya untuk hari ini sesi konseling kita cuman cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.